Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita mengawali tahun baru dalam kalender liturgi gereja dengan merayakan hari Minggu Advent yang pertama, di mana kita dibawa kepada persiapan diri bahwa Allah hadir untuk masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Untuk itu kita diajak berdoa. Kita yakin bahwa Tuhan yang kita nantikan berkuasa melakukan hal-hal yang mengherankan, dan keyakinan inilah sebagai iman kita adalah harapan kita. Kita akan dapat bertahan sampai akhir zaman jika Tuhan sungguh beserta kita dan kita menyadari hal itu. Maka yang diminta dari diri kita sekarang adalah sikap berjaga-jaga agar kita dapat ditemukan siap untuk menerima kedatangannya yang akan kita rayakan lagi secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2023. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di depan Allah kita sungguh menyadari diri kita dan mohon pengampunan segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Seraya tentu membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Pertama, intensi kita masing-masing dan juga ungkapan syukur atas segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami dalam kehidupan ini, sampai kita diperkenankan untuk merayakan lagi tahun baru liturgi. Ungkapan syukur bersama dengan Kristo Leonardo atas rahmat hari ulang tahun yang ke-15 pada tanggal 1 Desember. Semoga lewat rahmat ulang tahun ini anak kita sungguh semakin menemukan kekuatan dalam seluruh kehidupannya. Dan juga membawa dalam doa-doa kita uskup baru kita yang akan nanti ditabiskan menjadi uskup agung koadjutor Keuskupan Agung Makassar pada tanggal 1 Februari. Juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya konfras. Mari kita hening sejenak. Ngada Bakti 179. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Engkaulah yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia. Engkaulah yang didamba-dambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia. Engkaulah yang diharap-harapkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau tampaknya begitu jauh, tetapi sebenarnya Engkau selalu dekat dengan kami. Kami mohon bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami selalu siap sedia menyambutnya. Dan dengan demikian, kami sungguh semakin menikmati kebahagiaan tanda persatuan sepenuhnya dengan Dikau. Kami bersyukur Engkau mengantar kami untuk memulai tahun baru liturgi di hari Minggu pertama pada kesempatan ini. Semoga seluruh persiapan kami untuk menyambut kedatangan-Mu sungguh semakin mengarahkan kami kepada kemuliaan-Mu dengan selalu menaruh pengharapan dalam kasih dan senantiasa menyatakan keimanan kami penuh ketekunan dan kesabaran. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih atas rahmat ulang tahun bagi saudara-saudari kami, secara khusus bagi Kristo Leonardo yang Kau berkenan hari ulang tahunnya pada tanggal 1 Desember. Semoga dengan berkat usia yang Kau percayakan lagi kepada saudara kami ini, semakin membuat dia menemukan kekuatan, sehat walafiat, semakin semangat untuk memperjuangkan hidup dan mendapatkan kesuksesan dalam seluruh usaha rencana yang diperjuangkannya, serta membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semua kuasa kasih-Mu semakin menguatkan mereka sehingga suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala, nama-Mu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, dan oleh karena suku-suku milik pusaka-Mu. Sudilah Engkau menggoyahkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala, orang tidak pernah mendengar dan tidak ada telinga yang mendengar. Tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami, tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua ialah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepadamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita mendengarkan ungkapan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Betul ya? Pada kesempatan ini justru saya akan mengajak kita untuk mengatakan dan merenungkan dalam hati kita indahnya masa penantian atau menunggu. Melalui bacaan pada kesempatan ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di hari Minggu Advent yang pertama, kita diajak untuk
merenungkan hal ini. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kenapa penantian secara manusiawi itu membosankan? Karena tidak ada kepastian. Sementara menunggu di dalam iman dan pengharapan ada kepastian bahwa pasti dia akan datang. Maka kita dalam penantian ini ada dua hal yang harus kita upayakan supaya sungguh-sungguh penantian itu menjadi suatu penantian yang sangat indah dan membahagiakan. Yang pertama adalah di dalam penantian itu ada pengharapan yang luar biasa. Menanti dan berharap bisa kita katakan satu paket di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena baik kita orang beriman, tidak mungkin kita mau menanti sesuatu yang tidak kita harapkan sungguh terjadi. Kita berani menanti karena kita mempunyai harapan bahwa yang kita nantikan atau yang kita tunggu itu akan datang dengan segera. Maka disinilah dibutuhkan suatu kesabaran, suatu kesetiaan dan komitmen iman kita kepada Tuhan. Ada ungkapan, kita bisa saja kehilangan barang, kita bisa saja kehilangan seseorang yang kita cintai dan mencintai kita, tetapi jangan sampai kehilangan harapan di dalam seluruh kehidupan. Jika kita kehilangan harapan Bapak Ibu Saudara terkasih, maka kita bisa kehilangan segala-galanya. Semua menjadi suram, semua menjadi gelap, tidak ada harapan. Akhirnya banyak orang yang bunuh diri. Dan itu adalah dosa besar. Kita boleh kehilangan materi atau rusak atau hancur, barang kita terkena musibah atau kita kecurian atau kehilangan seseorang yang sungguh kita sayangi dan cintai. Namun satu-satunya hal yang tidak boleh hilang adalah harapan Bapak Ibu Saudara terkasih. Harapan merupakan suatu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita agar kita dapat terus berjuang. Pengharapan kita kepada Tuhan bukanlah pengharapan yang sia-sia belaka. Seperti dalam bacaan pertama pada kesempatan ini, Tuhan akan melakukan keajaiban yang tidak diduga, seperti yang belum pernah didengar orang sejak zaman kuno. Apa itu Bapak Ibu Saudara terkasih? Itulah kedatangan Sang Juru Selamat. Yakinlah dalam pengharapan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih bahwa ketika kita angkat tangan sebagai tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang senantiasa memberikan perhatian kepada kita sungguh akan menurunkan tangannya memberikan berkatnya. Kita mengangkat tangan, Tuhan menurunkan berkatnya untuk kita. Maka harapan harus kita pelihara Bapak Ibu Saudara terkasih. Api harapan tidak boleh padam, harus terus menerus menyala seperti lilin Advent. Kita harus memperjuangkannya dengan pengorbanan agar api harapan tetap menyala. Kita harus terus menyalakan lilin harapan hidup kita. Sekali lagi seperti minggu pertama Advent ini dan minggu-minggu seterusnya sampai hari raya kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sebut dengan perayaan Natal yang kita rayakan secara sakramental. Tahun lalu saya sudah menjelaskan bahwa lingkaran Advent ini adalah merupakan ungkapan, tanda dan simbol lingkaran kehidupan kita yang sekali ada bagi kita orang beriman yang punya pengharapan untuk seterusnya akan tetap ada, walaupun secara duniawi suatu saat kita akan lenyap. Dan persis itu yang ditekankan di dalam bacaan Injil. Kita tidak akan hilang dan tidak akan lenyap, tetapi berkat cahaya Kristus yang menerangi kita, maka kita akan tetap ada untuk hidup
yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu pengharapan ini dalam seluruh kehidupan tetap menaruh pengharapan untuk selalu mau melihat seluruh perjuangan hidup. Tidak peduli sudah berapa kali kita gagal, tidak peduli kita sudah mengalami berbagai kesulitan, tidak peduli bisnis kita mengalami jatuh bangun, selama kita tidak melepaskan harapan untuk mengarahkan pandangan pada Tuhan, kita akan tetap maju dan bangkit. Dan justru dari pengalaman-pengalaman pahit kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mendapatkan kekuatan. Kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik, karena kegagalan adalah sukses yang tertunda jika kita tetap punya pengharapan. Kita masih memiliki kesempatan untuk sungguh membuat sesuatu yang sungguh indah. Harapan akan membuat kepala kita tetap tegak, menatap jauh ke depan sekalipun begitu banyak tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Paulus pun dalam bacaan kedua Bapak Ibu Saudara terkasih turut meneguhkan kita. Kasih Kristus menyertai kamu, Dia akan menguatkan kamu sampai akhir karena Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagian kedua yang akan selalu membuat kita sungguh bahagia dalam penantian adalah adanya pembaharuan diri terus-menerus yang kita sebut dengan pertobatan yang kita mulai pada hari ini. Iman dan pengharapan yang kokoh, perjuangan untuk bertobat serta melakukan perbuatan kasih pada masa Advent ini adalah suatu persembahan indah kepada Tuhan, ungkapan tanda penyerahan diri, membuka tangan kita dan berkat Tuhan akan turun kepada kita. Satu hal yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati melalui tindakan pertobatan. Untuk memulai pertobatan maka diperlukan 3 hal Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang pertama harus dimulai dari diri kita sendiri untuk sadar sepenuhnya dalam seluruh kehidupan. Harus dimulai dari hal-hal yang paling kecil, tidak usah yang paling besar. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, justru yang dipuji oleh Tuhan adalah orang miskin yang memberikan persembahan dan bukan orang kaya. Karena memberikan dari kelebihannya, tetapi kita memberikan dari kekurangan kita dengan pertobatan. Dan harus dimulai dari sekarang ini dan kita tidak boleh menunda. Pada masa Advent ini Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan menanti kita untuk bertobat secara pribadi di dalam pengakuan dosa. Kita yang pernah jatuh dalam dosa amarah, kebohongan, bicara kasar dan mungkin dalam seluruh kehidupan kita, entah kepada siapa saja di dalam seluruh kehidupan, kepada rekan kerja kita, korupsi kecil atau besar, bukan hanya soal uang tetapi juga dalam waktu, tenaga. Bila kita menyadari semuanya itu, maka mari jangan merasa takut atau malu atau tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Justru kita harus datang di hadapan Tuhan untuk mengakui diri kita, mengakui segala dosa kita, kesalahan dan kecerobohan, serta kebiasaan-kebiasaan buruk yang senantiasa sungguh sangat tergantung kepada kita dalam seluruh kehidupan ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya Tuhan kepada kita, sehingga kita selalu berusaha untuk mau datang kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh bacaan Injil pada hari ini, kita tidak pernah tahu kapan datangnya hari Tuhan. Ya, kita tidak pernah bisa memastikan saatnya kita jatuh dalam jerat perangkat dosa, atau lebih jauh lagi kapan ajal akan menjemput kita secara tiba-tiba seperti jerat. Maka pentinglah bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih untuk bertobat atas segala dosa dan kesalahan kita. Selama masa Advent ini
Kiranya bagi kita umat Katolik khususnya ada kesempatan untuk membersihkan hati dan budi, yaitu dengan mengaku dosa secara pribadi. Maka patutlah kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, baiklah bila kita menyadari betapa indahnya suatu penantian. Terkadang kita harus merasakan sakit untuk dapat mensyukuri kebahagiaan. Kita perlu melewati masa penantian untuk mendapatkan apa yang kita rindukan. Namun masa penantian itu harus diisi dengan perjuangan untuk melakukan hal-hal yang berguna. Janganlah membatasi diri kita dengan kata menyerah, tapi milikilah kepercayaan diri, terus berjuang dan katakan, aku bisa. Sehingga kita sungguh semakin menemukan kekuatan dan harapan yang tinggi. Kita akan selalu setia pada iman kita. Kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus adalah bukti nyata penyertaannya di dalam seluruh hidup kita, dan kita tidak pernah sendirian di dunia ini. Dalam masa penantian itulah kita berusaha dan berharap, sedang hasil mutlak itu adalah urusan Tuhan yang akan senantiasa memberikan yang terbaik. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwa yang dinilai oleh Tuhan bukanlah seberapa besar hasil yang kita peroleh, namun lebih pada seberapa optimalnya seluruh perjuangan hidup kita untuk menjalani suatu proses sampai pada kesempurnaan. Semoga juga pada masa Advent ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, untayan doa-doa kita menjadi sedikit lebih bermakna, sehingga dalam seluruh perjuangan hidup kita mampu untuk menghidupinya, sehingga dalam masa Advent kita sungguh siap untuk semakin bersatu dengan Tuhan dalam doa, mencoba mengungkapkannya dalam seluruh pernyataan keimanan kita, lalu menyatakan kasih kepada sesama untuk membangun hidup sejati, persaudaraan sejati, dan hidup solidar satu sama lain untuk semakin menghadirkan kemuliaan Tuhan, sehingga kita sungguh didapati siap sedia menyambutnya pada saat Dia datang. Semoga demikian. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, menjawab renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari mati. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Ketika Putra Allah datang pertama kali, banyak orang tidak memperhatikannya dan tidak menyambut kedatangannya. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar dalam masa persiapan hari raya kelahiran Yesus Kristus, kita siap siaga untuk membuka pintu hati kita baginya. Marilah kita berdoa kepadanya, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Gerejamu di dunia, Kau kehendaki sebagai terang dunia, meskipun masih diliputi kegelapan. Semoga Paus, para uskup, para imam, serta para pemimpin umat menjaga agar terang itu tetap bersinar, karena ketekunan mereka mewartakan sabda keselamatan. Kami mohon,
Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Pemerintahan negara, Kau jadikan tumpuan harapan kaum lemah dan tertindas. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada para pemimpin negara kami agar mau membuka telinga dan hati terhadap seruan rakyat yang merindukan kemajuan, keadilan, dan kesamaan hak. Kami mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Kepada para bapak dan ibu keluarga, telah Kau serahkan tugas mendidik anak-anak mereka dalam kepatuhan suci kepada Tuhan. Kuatkanlah mereka serta anak-anak mereka untuk membangun kehidupan yang tertib dan teratur sesuai dengan perintah-Mu. Kami mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Kami semua Kau undang untuk membangun hidup yang bermakna. Tuntunlah kami semua yang hadir di sini untuk mempersiapkan kedatangan putra-Mu dengan menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang, khususnya dengan meningkatkan doa serta lebih sering menerima sakramen-sakramen. Kami mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami berdoa bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih Keuskupan Agung Makassar dan perayaan pentabisannya pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Frans Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar. Maka berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia. Berkatilah pula seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia pentabisan Uskup Agung Koadjutor yang terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan bersedia berkorban demi kelancaran dan kesuksesan perayaan iman yang akan kami lakukan pada tanggal 1 Februari 2024. Marilah kita mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh saudara kami Kristo Leonardo pada tanggal 1 Desember. Semoga usia yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia semakin dewasa terlebih dalam iman, bijak dalam menapaki hidup, sehat dan kuat, serta semangat dan semakin menaruh pengharapan bahwa di balik seluruh usaha dan rencana yang diperjuangkan, ada pengharapan untuk semakin sukses dan hidup semakin bahagia bersama dengan orang-orang yang Kau utus dalam kehidupan mereka seluruh keluarga. Marilah kita mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya dengan kuasa kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam seluruh harapan keluarga, para dokter dan para perawat dan selesai menangani orang sakit, mereka yang sakit boleh suatu saat pulih dari penyakitnya dan akhirnya boleh bersama keluarga untuk semakin memuji memuliakan Dikau, bahkan kami umat-Mu untuk senantiasa datang berserah diri kepadamu. Marilah kita mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Senang di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini.
Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menerima kami sebagai anak-anak-Mu ketika Yesus hidup di tengah-tengah kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami berharap semoga kami tumbuh dalam iman padamu, dan semoga iman kami tampak dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang yang melihatnya mengakui dengan gembira bahwa sekarang pun Putra-Mu datang mengunjungi umat-Nya. Dialah Tuhan dan pengharapan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolonglah aku memusatkan budi padamu. Ku dalami cinta-Mu Tuhan, namun tawa daya ingatan. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan Ya Tuhanku, kelam diriku, mimpikan cahaya sinar-Mu. Walau kini hatiku sepi, ku percaya di Kau di hati. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, gentar hatiku menghadap guncangan kalbu. Dalam di Kau tumbuh harapan, ketenangan dan kedamaian. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Kita siapkan kudus Mada Bakti 250. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini. Semoga persembahan ini mendatangkan rahmat bagi kami dan sesama berkat persatuan dengan persembahan tubuh dan darah Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh pengharapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenam menjadi kurban yang murni persembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskannya dengan Roh-Mu, persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan,
Kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah menamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiar di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini pagi ini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Datanglah Tuhan Allahku, Mada Bakti 3:2. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Janganlah murka ya Tuhan, jangan lagi Kau ingat dosa kami. Lihatlah kota kudus menjadi lengang, Sion menjadi sunyi, Yerusalem ditinggalkan orang. Bait-Mu yang suci dan mulia, tempat nenek moyang kami memuji di Kau. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Berdosalah kami dan diliputi kecemaran, gugurlah kami. Bagai daun kering dan tak berharga, lagi kejahatan bagaikan menghabis hamba-Mu. Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami dan meremukkan kami di bawah tindihan salah kami. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Pandanglah Tuhan derita umat-Mu, datangkanlah utusan-Mu. Utuslah anak domba, Raja dunia, dari batas gurun sampai gunung Sion, supaya mengoyak rantai rakyat yang tertawa. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa atas perjamuan Ekaristi yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga kami tetap teguh berharap untuk menikmati perjamuan surgawi yang Kau janjikan, seraya bertekun dalam mewujudkan iman dan cinta kasih lewat pertobatan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 2 dan 3 Desember 2023.
Pengumuman yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu, Minggu 25 dan 26 November 2023 sebesar Rp16.715.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp12 juta. Kolekte perkawinan 26 November 2023 sebesar Rp3.514.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Tan Teddy, Tan Riyadi, dan Virginia Rosalia sebagai pengumuman ketiga. Herson Sutantio dan Clara Tetrawan, Lukas Lagu, dan Hensley Iriani sebagai pengumuman kedua. Meli Tansil dan Dean Chen, Fernando Alexander Cahyadi, dan Priscilia Jennifer Kwan sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Yang keempat, komunitas JSM mengundang sekami paroki untuk mengambil bagian dalam kegiatan Fancy Fair Kids berupa partisipasi dalam pengisian acara yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Desember 2023 jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam di Hotel M Regency, Jalan Den Tompo nomor 8 Makassar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh pendamping sekami. Yang kelima, sehubungan dengan pembagian sembako di masa Natal bagi umat yang kurang mampu, kami memohon kiranya umat agar dapat menyumbangkan sembako. Sumbangan dapat diberikan pada hari kerja setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, bertempat di ST Frater Terate 2. Sumbangan beras jika bisa disumbangkan dalam kemasan 5 atau 10 kilo per sak. Yang keenam, ibadat tobat dan penerimaan sakramen tobat akan diadakan pada hari Selasa 19 Desember 2023 jam 4:30 sore. Yang ketujuh, dalam minggu ini air suci untuk tanda salib umat saat masuk dan pulang misa telah disediakan di depan gereja. Demikianlah pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, Saudari terkasih, itu beberapa penyampaian. Diingatkan sekali lagi bahwa mulai di tahun baru liturgi, tahun B, lalu sudah disiapkan lagi air kudus di belakang. Bagi kita yang mau dan ingin menggunakannya silakan. Bagi kita juga yang merasa mungkin tidak perlu karena ini bukan suatu keharusan, hanya saja ini mengungkapkan sebagai tanda dan simbol bagi kita untuk mau menendai diri kita dengan tanda kesucian, masuk dalam rumah Tuhan, merendahkan diri dan ingin mempersembahkan seluruh diri kita lewat perayaan Ekaristi yang akan kita rayakan, sehingga kita mengambil air suci, mengingatkan juga akan baptisan kita awal menjadi anggota gereja, dan dengan demikian berharap bahwa kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kali lagi itu mulai pada hari Minggu ini, baru 2 tempat di samping kiri kanan, di bangku tengah, di belakang. Kemudian yang lain-lain Bapak Ibu Saudara terkasih akan tetap kita sesuaikan ke depan. Terlebih sudah diingatkan juga bahwa penerima sakramen tobat yang akan dimulai dengan katakanlah persiapan itu 4:30. Dalam rapat memang ada yang mengusulkan mungkin baik itu agak cepat, tapi bagi kita yang sudah memahami dan mengerti, saya kira kita tidak perlu itu mengikuti ibadatnya, tetapi yang paling utama adalah penerimaan sakramennya, sehingga itu diperkirakan atau diharapkan paling tidak 5:30 itu sudah mulai katakanlah penerimaan sakramen tobat yang nanti akan diberikan oleh beberapa imam. Jauh-jauh sebelumnya memang kita sudah sampaikan hal ini,
supaya kita bisa melihatnya dan mengatur waktu kita. Dan dengan demikian apa yang dinyatakan lewat bacaan pada kesempatan ini sungguh boleh kita nyatakan di masa Prapaskah, masa Advent ini, di mana paling tidak bagi kita diingatkan, bagi kita orang Katolik sekurang-kurangnya 1 kali 1 tahun kita menyadari diri kita dalam penerimaan sakramen tobat. Walaupun setiap hari Minggu dan setiap ibadat kita menyadari hal ini, tetapi yang dimaksudkan sakramen tobat itu adalah pengakuan pribadi di hadapan Tuhan. Saya kira ini kembali kami tegaskan. Lalu selebihnya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semoga intensi doa kita setiap hari Minggu sampai pada tabisan Uskup Koadjutor nanti, itu tentu banyak hal yang masih akan disampaikan, termasuk juga bagaimana persiapan tabisan itu dan dana-dananya nanti. Kita masih akan rapat untuk menentukan kira-kira bagaimana menyikapi hal ini. Karena dalam banyak hal kita sungguh disibukkan dengan tentu masih beberapa persiapan kita di paroki ini. Saya kira itu yang kembali saya ingatkan pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, terlebih kepada seluruh petugas pelayan, prodiakon, semua anggota baru yang hadir bersama dengan kita untuk boleh memberikan komunikasi kepada kita umat, sehingga diharapkan perayaan itu bisa lancar dan berjalan dengan baik. Kepada lektor pembaca, kemudian dirigen organis, misinar, kolektan, seluruh umat dan semua yang mengambil bagian, kelompok dekor dan kelompok sound system, kepada kita semua sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih atas pelayanan kita pada kesempatan ini. Mari kita siapkan hati kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Datanglah Yesus, puji syukur 720. Datanglah ya Yesus yang lama dinantikan, bebaskanlah semua kami yang disiksa dosa. Tuhan kami mohon sentosa dan hiburan, harapan sekalian umat yang merindukanmu. Datanglah, datanglah, Tuhan datanglah. Anak Allah Bapa, Kau yang menjadi Raja yang menebus umat-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, perintahlah kami dengan Roh-Mu yang suci, dan usir kegelapan, pencobaan jauhkanlah. Datanglah, datanglah, Tuhan datanglah. Mari kita berdoa bersama. Santo Mikael, malaikat agung, jagalah kami dalam pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan tipu daya si jahat.
Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, semoga Allah menghardik setan dan engkau pangeran bala tentara surga, dengan kekuatan Allah, lemparkanlah ke dalam neraka setan dan roh-roh jahat yang mengembara di dunia untuk menghancurkan jiwa-jiwa. Amin.